Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau baik, amat baik dan sangat baik. Kami bersyukur kepadamu ketika Engkau boleh memberikan kami kesempatan menikmati persekutuan di pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan segenap hati kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus bahwa Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami saat ini, sehingga kami boleh konsentrasi dan fokus baik di dalam memberitakan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan boleh mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik lagi dan menyenangkan hati Tuhan. Kami patahkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi perpanjangan lidah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita baca dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27 sampai 28. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah kebahagiaan mendengar dan memelihara firman Allah. Sekali lagi, kebahagiaan mendengar dan memelihara firman Allah. Dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu, ketika kita melihat ada satu orang, ada satu pribadi yang memiliki banyak kelebihan, maka ada dua reaksi kita biasanya. Reaksi yang pertama adalah mencemooh, merendahkan, dengan mencoba mencari begitu banyak dalih. Contoh, ketika ada orang yang suaranya bagus, maka ketika dia bernyanyi, memberikan suaranya itu menjadi kesaksian bagi Tuhan, kita biasanya ada beberapa orang yang berkata, cari-cari muka itu, pamer suara. Itu reaksi yang pertama. Artinya cenderung kita ini tidak mengakui kelebihan orang lain. Reaksi yang kedua Bapak Ibu adalah reaksi yang positif. Reaksi yang kedua adalah kita akan merasa kagum, dan kekaguman kita terhadap orang tersebut kita nyatakan, kita tuangkan, kita sampaikan dengan perkataan-perkataan yang memuji. Biasanya kalau ada orang yang suaranya bagus dan kita terberkati karena itu, maka kita akan berkata, "Saya sangat senang ketika engkau bernyanyi, terpujilah nama Tuhan dalam hidup. Saya terberkati melalui suaramu yang bagus itu, tetaplah melayani Tuhan."
Artinya Bapak Ibu, kita menyatakan kekaguman kita itu dalam kata-kata, tetapi ingat, tidak dipenuhi dengan kemunafikan. Karena ada orang juga yang cenderung memuji-muji orang lain, tapi ternyata Bapak Ibu dipenuhi dengan kemunafikan atau dia tidak tulus dalam menyampaikannya. Nah, biarlah itu urusan dia dengan Tuhan ya. Tetapi yang pastinya saya mau melihat dari sisi yang lain firman Tuhan ini. Ketika Yesus ada di dunia Bapak Ibu, ketika dia berkata-kata, berbicara, mengajar, menyembuhkan berbagai macam penyakit, menyatakan banyak mukjizat, maka ada dua reaksi orang. Reaksi yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah reaksi yang selalu mencemooh, reaksi yang selalu mengkritik, reaksi yang selalu merendahkan, yang berkata, oh bukankah dia itu anak tukang kayu? Dia bukan siapa-siapa. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang notabene mereka adalah orang-orang yang selalu merenungkan dan mempelajari hukum Taurat. Namun ada satu reaksi yang berbeda di antara orang-orang itu, dan itulah yang dinyatakan dalam perikop ini. Ada seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya Bapak Ibu. Seorang perempuan yang tidak disebutkan identitasnya secara terperinci. Seorang perempuan yang tidak disebutkan identitasnya, dia berasal dari mana, statusnya apa, jabatannya apa. Tetapi dikatakan di sini ketika dia menyaksikan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang Tuhan sudah kerjakan, maka dia mengungkapkan perasaannya itu dengan tulus, dengan sebuah kalimat yang berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Jadi kalimat ini adalah sebuah kalimat kekaguman, kalimat pujian yang datang dari hati yang paling dalam, yang datang dari hati yang sangat tulus, karena sudah menyaksikan begitu banyak perbuatan yang ajaib yang Yesus telah kerjakan. Jadi saya boleh katakan bahwa sebelum perempuan ini memuji Yesus, maka dia pasti sudah bersama-sama dengan Yesus. Pasti itu. Dia pasti sudah melihat, pasti sudah mengikuti. Karena kita melihat di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu dikatakan bahwa ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Berbondong-bondong berarti satu orang lebih, bisa ratusan, bisa ribuan malah. Dan saya yakin perempuan yang memuji Yesus ini adalah salah satu di antaranya. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, dia baru kenal sebentar, itu perlu dicurigai Bapak Ibu. Karena kekaguman kita akan seseorang itu diperoleh berdasarkan pengenalan yang baik, pengenalan yang benar. Dan itulah yang dirasakan oleh perempuan ini. Namun menarik sekali Bapak Ibu, mengapalah dia menyatakan kekagumannya itu bukannya langsung tertuju kepada Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada orang yang suaranya merdu, suaranya bagus, lalu kita katakan langsung kepada pribadi tersebut, kita akan menyatakan suaramu bagus sekali, suaramu merdu sekali, saya terberkati karenanya. Biasanya seperti itu, langsung kepada pribadi itu. Tetapi dalam perikop ini justru bukan Yesus yang dipuji Bapak Ibu. Tenga Yesus nisuno. Bukan Yesus yang dia kagumi. Justru dikatakan di sini, berbahagialah ibu yang mengandung engkau. Saya bisa memahami perasaan ibu ini Bapak Ibu. Perempuan ini ketika dia menyatakan itu, karena cenderung juga perasaan-perasaan itu terkadang ada dalam diri kita. Perasaan yang seperti apa kira-kira? Perasaan ketika kita melihat anak orang lain sukses. Perasaan ketika kita melihat anak orang lain berhasil. Perasaan ketika kita melihat anak orang lain menjadi panutan, menjadi kebanggaan. Maka biasanya kita akan selalu memuji siapa? Memuji orang tuanya.
harazakina mau dra uga andrele. Harazakini nau dra uga andrele. Biasanya kecenderungan kita seperti itu. Tetapi pada prinsipnya dan pada kenyataannya, kalau kita mengamati, apakah ketidakberhasilan seseorang semata-mata karena kegagalan orang tua? Tidak, Bapak Ibu. Dan apakah juga kesuksesan dan keberhasilan seseorang karena memang benar-benar orang tua telah menjalankan tanggung jawabnya dengan benar? Tidak juga. Ada begitu banyak yang saya lihat orang tua di luar sana tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tiap hari Minggu bukan di rumah Tuhan tempatnya, tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah berdoa. Tetapi anak-anaknya berhasil, anak-anaknya terdidik, anak-anaknya sukses, anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Ada juga sebagian orang tua yang mati-matian, tidak pernah meninggalkan gereja, tidak pernah meninggalkan persekutuan, tidak pernah meninggalkan jam-jam doa, dan senantiasa melakukan yang baik dalam hidup ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada anaknya yang hancur-hancuran, Bapak Ibu. Ada anak-anaknya yang tidak berhasil, ada anak-anaknya yang tidak sukses. Apa yang saya mau katakan? Realita-realita yang kita lihat dalam kehidupan ini memang tidak mewakili perasaan ibu atau tidak mewakili perasaan perempuan yang ada dalam ayat ini. Mungkin secara spontan dia mengatakan, berbahagialah ibu yang mengandung engkau. Ini adalah ungkapan perasaan seorang ibu, ungkapan perasaan seorang perempuan. Dan mungkin secara sederhana dia sedang berkata, seandainya aku juga memiliki anak yang seperti engkau. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita juga mau diingatkan akan firman Tuhan. Jangan pernah memiliki pikiran, perasaan membandingkan diri dengan orang lain. Itu awal daripada kegagalan. Jika engkau membandingkan dirimu dengan orang lain supaya engkau lebih baik lagi, silahkan. Tetapi jika engkau membandingkan dirimu dengan orang lain sehingga engkau semakin merasa tidak percaya diri, maka jangan pernah lakukan itu. Karena itu akan membuat engkau semakin jatuh. Hal yang kedua yang saya katakan di dalam ayat ini, ketika dia berkata berbahagialah ibu yang mengandung engkau, Bapak Ibu, maka ini adalah sebuah ungkapan perasaan yang mengisyaratkan bahwa perempuan ini mengukur keberhasilan seseorang dari segi penampilan. Perempuan ini mengukur keberhasilan seseorang dari segi kesuksesan di dunia. Karena pastinya dia melihat Yesus tadi. Dia melihat Yesus berkhotbah. Dia melihat Yesus mengajar dengan hikmat yang luar biasa. Dia menyaksikan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan menurut perempuan itu adalah tanda kesuksesan. Ada begitu banyak juga di antara kita yang kira-kira seperti itu. Mengukur kesuksesan seseorang dari apa yang kita lihat. Dari finansialnya yang begitu banyak, kita katakan, oh dia sukses, dia berhasil, dia bahagia. Dan kemudian kita melihat ketika dia memiliki banyak prestasi-prestasi yang gemilang, jabatan-jabatan yang baik, predikat-predikat, nama-nama baik dan sebagainya Bapak Ibu, maka kita cenderung menyatakan, ya dia pasti sangat bahagia. Dia pasti sangat damai. Itu adalah ungkapan perasaan yang wajar. Lalu kita mengatakan, kenapa saya tidak seperti dia? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun firman Tuhan hari ini ternyata berkata lain.
Dan Yesus sendiri yang menyatakan ini Bapak Ibu. Ketika perempuan ini mengatakan berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, maka Yesus langsung berkata bukan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bukan berarti di sini Bapak Ibu Yesus sedang tidak menghormati ibunya. Bukan berarti saat itu Yesus sedang merendahkan status ibunya. Tidak. Tidak ada di dalam hati Yesus seperti itu. Tetapi yang Yesus mau katakan bahwa bukan yang ada di pikiranmu itu loh, yang ada di pikiranku. Bukan kebahagiaan seperti yang engkau maksudkan itu loh, kebahagiaan yang ada pada aku. Karena bagi Yesus Bapak Ibu, kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika kita mengenal Dia dan memiliki Dia seumur hidup kita. Ada amin? Itu melebihi segala-galanya. Harta yang banyak semua ditinggalkan. Prestasi-prestasi yang baik semua juga akan ditinggalkan. Nama yang baik juga semua ada periodenya Bapak Ibu. Dan segala apa yang kita punya saat ini, apa yang menjadi ukuran-ukuran keberhasilan menurut kita saat ini, semuanya akan ditinggalkan. Tetapi Yesus katakan, ketika engkau mengenal aku dan memiliki aku, maka engkau adalah pribadi-pribadi yang berbahagia. Dan Yesus mau katakan kepada perempuan itu, bukan hanya ibuku yang berbahagia, tetapi engkau juga akan berbahagia ketika engkau mendengarkan dan memelihara firman Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekali lagi, mari kita memahami prinsip kebahagiaan dari sudut pandang Yesus. Silahkan bekerja siang dan malam. Silahkan kuras tenagamu dengan segala kemampuan yang ada padamu untuk mengejar keberhasilan di dunia ini. Silahkan Bapak Ibu, karena itu juga baik. Tetapi itu bukan ukuran kebahagiaan. Ingat itu. Itu sebabnya jangan pernah halalkan segala cara untuk mengejar kebahagiaan yang hanya sementara yang ada di dunia ini. Jangan. Apa adanya aja. Diberikan Tuhan jabatan yang baik, nikmati dan jalankanlah. Diberikan Tuhan harta yang berkecukupan, nikmati dan persembahkanlah kepada Tuhan. Apa adanya. Jangan pernah berkata, ini belum cukup. Ini tidak membuat aku bahagia. Harus lagi supaya aku lebih bahagia. Ingat Bapak Ibu sekali lagi, ukuran kebahagiaan dalam sudut pandang Kristus, ukuran kebahagiaan di dalam Alkitab adalah ketika kita mengenal dan memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Lalu, apa maksud daripada berbahagia ini? Ada dua Bapak Ibu ketika Yesus berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara firman itu. Apa maksudnya mendengarkan di sini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengarkan adalah kemampuan memahami apa yang disampaikan oleh orang lain dengan baik. Itu mendengarkan. Mungkin Bapak Ibu sering sekali kita disampaikan sesuatu, disampaikan pesan, disampaikan berita oleh seseorang, tetapi kita sering sekali gagal menjadi pendengar yang baik. Makanya nanti kalau kita gagal menjadi pendengar, maka kita akan bertanya, menegaskan apa yang dia sampaikan. Hadiale, atau mungkin dengan sederhana kita akan berkata, berarti kita sedang gagal menjadi pendengar yang baik. Bisa saja, mengapa kita gagal menjadi pendengar yang baik? Karena ada banyak yang mengganggu konsentrasi kita. Contohnya, ketika dia sedang menyampaikan pesan itu, maka kita sedang fokus dengan handphone kita. Ketika orang tua menyuruh kita kerjakan pekerjaan ini, tetapi karena kita sibuk dengan handphone kita, maka kita berkata, nggak ku dengar. Apa? Berarti kan ada yang mengganggu konsentrasi kita.
Demikian juga dengan mendengarkan firman Allah, Bapak Ibu. Jadi mendengarkan firman Allah itu bukan hanya sekedar melibatkan organ tubuh telinga, tetapi mendengarkan firman Allah itu melibatkan hati dan juga pikiran kita. Mendengarkan firman Allah itu melibatkan perasaan dan pikiran kita. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan, bukan hanya sekedar memberi telinga kita. Oh, ya iya, noyo Ibu Pendeta, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Allah. Cukup. Hanya sebatas itu. Tetapi yang dituntut Tuhan di sini bukan mendengar yang seperti itu, memahami. Sehingga ketika kita keluar dari pintu ini nanti, maka ketika ada orang yang bertanya kepada kita apa maksudnya mendengarkan firman Allah, kita mampu menjelaskannya berdasarkan apa yang kita tahu. Itulah alangkah sedihnya Bapak Ibu ya, ketika kita sudah meluangkan waktu kita berjam-jam mendengarkan firman Allah, lalu di dalam pendengaran firman Allah itu kita pun begini mengangguk-ngangguk. Lalu di luar sana ketika ada orang yang membutuhkan penjelasan kita, misof mana Ibu Pendeta bayaya bisa belum mangilah. Yang saya mau katakan apa? Bahwa pendengar yang baik itu bukan hanya mampu memahami, tetapi dia juga mampu mengubahkan hidup orang lain. Itulah pendengar yang baik Bapak Ibu. Jadi pendengar yang baik itu bukan hanya berfungsi untuk dirinya sendiri, tetapi ada sebuah respon yang keluar dari dirinya yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti ketika seseorang memerintahkan kita, tolong ambil itu, barang itu, bawa ke sini. Maka sebagai pendengar yang baik biasanya kita akan mengatakan, lau, oke, baik, siap. Itu pendengar yang baik. Tapi kalau tidak ada respon, dia tidak mengambil barang itu, dia tidak memindahkan barang itu di tempat yang dimau oleh atasan atau yang memerintahkan dia, apakah itu disebut sebagai pendengar yang baik? Tidak Bapak Ibu, tidak. Jadi pendengar yang baik ini yang dimaksudkan oleh Allah adalah bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar memahami, tetapi juga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dikatakan dalam firman ini adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi bukan hanya mendengarkan, tetapi yang memelihara. Bapak Ibu, kata memelihara ini biasanya kita jumpai ketika kita memiliki peliharaan. Saya ambil saja contoh adalah tumbuhan, bunga-bunga, tanaman-tanaman. Lalu apakah kita disebut sebagai pemelihara yang baik jika kita tidak pernah menyiangi rumputnya? Tubuh-tubuh mana ragu badabal na auri elau nama te egei lau mano. Apakah itu disebut pemelihara yang baik? Apakah pemelihara yang baik juga adalah orang yang tidak pernah menyiram tanaman tersebut? Lalu dia tertawa-tawa ketika menyaksikan tanaman tersebut bertumbuh lalu layu mati. Senang kali dia, bangga dia, no mati zina negusa. Apakah itu disebut pemelihara yang baik? Lalu apakah juga disebut pemelihara yang baik ketika tanaman itu sudah bertumbuh besar lalu tidak pernah berbuah? Pasti kita berkata ya, ada sebagian dari kita di sini yang suka menanam tanaman. Pasti kita berkata, hana zina neguan rebali. Saya sudah menyiangi rumput, saya sudah menyiram, saya sudah memberikan pupuk, tetapi kenapa tidak menghasilkan buah? Maka kita sebagai pemilik tanaman, pemelihara tanaman, kita akan mencari cara bagaimana tanaman itu berbuah lebat. Dan itulah yang disebut dengan pemelihara yang baik Bapak Ibu. Jadi tengah hati-hati bebe. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya pintar merangkai kata, tetapi dia hanya harus mampu berbuah lebat Bapak Ibu. Karena yang disaksikan orang itu bukan kata-katamu yang indah, bukan kata-katamu yang baik, bukan firman Tuhan yang engkau hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi yang Tuhan kehendaki itu adalah
buahmu. Ketika ada orang yang merintih kesakitan, kelaparan karena tidak punya uang, maka engkau memiliki 100.000, 50.000 engkau berikan kepada. Ketika ada orang yang menjerit meminta keadilan, maka kita yang melihat itu mengulurkan tangan membantu dia supaya dia memperoleh apa yang menjadi haknya, bukan malah semakin memeras dan membuat dia menjerit. Ketika ada orang lain yang menginginkan dan membutuhkan pertolongan kita, maka kita mengulurkan tangan karena tergerak oleh belas kasihan. Maka itulah orang yang memelihara firman Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, memang hanya 2 ayat firman Tuhan ini. Tetapi saya mau kita boleh merenungkan di umur kita sampai pada detik ini. Kalau saya melihat kita yang ada di ruangan ini, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Dan saya boleh katakan, pasti lebih daripada 1 kali kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pasti. Bahkan dengan adanya media sosial saat ini, kita sambil bekerja, sambil memasak, maka firman Tuhan selalu kita putarkan, kita berikan di meja, lalu kita dengarkan. Bahkan di dalam perjalanan kita di mobil yang mungkin membutuhkan perjalanan yang berjam-jam, lalu kita juga bisa sambil membaca-baca renungan firman Tuhan di dalam media sosial. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, semua itu tidak cukup untuk menentukan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaan kita adalah ketika kita memberikan hati kita untuk mendengarkan dan memberikan hidup kita untuk melakukannya. Tidak perlu berpikir muluk-muluk Bapak Ibu. Tidak perlu berkata saya harus melakukan banyak hal. Tetapi mulailah dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan. Bapak Ibu, dengan tidak menyinggung siapapun, tapi saya mau katakan bahwa Pulau Nia saat ini sedang terancam dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dengan tidak menyinggung oknum-oknum siapapun. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Siapa? Kita Bapak Ibu. Bukan orang lain. Siapa? Orang Kristen Bapak Ibu, bukan orang lain. Orang percaya. Yang selalu mendengarkan firman Allah. Tetapi di mana firman itu? Justru orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan akan berkata, daa buah-buah ni hakiri somegenowe, hati-hati ambebe. Makanya jangan bersedih hati ketika satuan ni hakiri so menjerit-jerit, mi ai bape ale, mi ai bape a. Tetapi tidak datang-datang orang ke PA karena bisa jadi kita tidak memberikan buah yang bagus. Iza ini hani hasimui bape a dau ai ba. Batarong-rong mana duriannya si mendau. Tolong Bapak Ibu sekali lagi, kita sama di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan ini selalu mengubahkan kita. Firman Tuhan disampaikan untuk mengubahkan kita menjadi lebih baik lagi. Bukan karena kita sudah sempurna Bapak Ibu, tidak. Tetapi karena kita belum sempurna di hadapan Tuhan. Makanya firman itu ada. Kalau kita sudah sempurna, firman itu tidak perlu. Tidak perlu. Mengapa Yesus datang ke dunia? Karena Tuhan tahu kita tidak mampu, kita tidak sempurna. Kalau Yesus tahu kita sempurna, ngapain dia datang ke dunia? Jadi hati-hati Bapak Ibu. Buat adik-adik kami yang masih muda, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan dipermalukan dalam hidup kita. Dan ingat Bapak Ibu, firman Tuhan yang mengatakan ini di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Orang yang merenungkan firman Allah, orang yang merenungkan Taurat itu, maka apa hasilnya Bapak Ibu? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada amin? Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Aminkan Bapak Ibu. Tapi ingat, jangan pernah tuntut Tuhan engkau berhasil kalau engkau tidak pernah menjadi pendengar dan pelaku firman Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita Bapak Ibu, Mazmur 119 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, ya. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu
firman-Mu tidak akan kulupakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini. Sering sekali Tuhan kami mau menjadi pendengar, tetapi tidak menjadi pendengar yang baik. Kami sering sekali hanya merespon dengan cepat, tetapi tidak memahami sebenarnya apa yang Tuhan sampaikan dan yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami sama di mata Tuhan, kami bukanlah manusia yang sempurna. Kami sering sekali tergoda Tuhan oleh berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada di sekeliling kami. Kami sering sekali tidak mampu menjadi pendengar yang baik, yang hanya mendengarkan tetapi tidak melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sering sekali seperti orang yang hanya bercermin di depan kaca, lalu berlalu begitu saja tanpa tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan saat ini kami memohon kepadamu, biarlah di dalam setiap detik kehidupan kami Tuhan, di dalam setiap desah nafas kami, tolong ingatkan kami firman-Mu ini. Tolong ingatkan kami Tuhan. Jangan biarkan firman-Mu ini berlalu begitu saja. Kami ingin menjadi orang yang bahagia. Bukan hanya bahagia secara finansial di dunia ini, tetapi lebih daripada itu Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang berbahagia di dalam kehidupan yang kekal nantinya. Dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang justru di dalam kelemahan kami, yang justru di dalam ketidaksempurnaan kami melakukan firman-Mu, ada Engkau yang tetap memegang tangan kami. Keangkuhan kami ya Tuhan, kesombongan kami, tinggi hati yang selama ini kami pelihara, keegoisan kami, di dalam nama Yesus kami hancurkan itu. Semua itu tidak perlu di hadapan Tuhan. Semua itu hanya membuat kami justru malah jauh di hadapan Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, biarlah kami selalu menghargai Engkau dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.